perpindahan kalor atau kalau di buku kalian yaitu kalor dan perubahannya. Tahukah kamu, Anthony Laurent Lavoisier adalah orang pertama kali yang memperkenalkan istilah kalor. Kamu akan mempelajari tentang kalor, perpindahan kalor, serta macam-macam perpindahan kalor. Standar kompetensinya menerapkan konsep kalor pada berbagai perubahan energi yang terjadi pada suatu benda. Standar dasarnya yaitu kamu akan mempelajari apa sih kalor itu, terus perpindahan kalor terdiri dari berapa saja ya dan apa saja macamnya, serta pengaruh kalor terhadap benda dan kehidupan sehari-hari kamu. Kalor. Apa sih kalor itu? Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat. Secara umum, untuk mendeteksi adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda yaitu dengan mengukur suhu benda tersebut. Jika suhunya tinggi, maka kalor yang dikandung oleh benda itu besar. Atau juga sebaliknya, jika suhunya rendah, maka kalor yang dikandung oleh benda itu pasti sedikit. Istilah kalor atau jumlah panas pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794. Seorang ahli kimia berkebangsaan Prancis. Saat itu kalor dianggap sebagai jenis zat alir yang tidak dapat dilihat oleh mata. Zat alir itu disebut dengan kalorik. Kalorik dapat mengalir dari suatu benda ke benda lain ya, jika dua benda yang berbeda suhunya dicampur. Kalorik akan mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Pada perkembangan selanjutnya, anggapan bahwa kalor merupakan sejenis zat alir diragukan kebenarannya. Beberapa peneliti yang meragukan anggapan itu antara lain Count Rumford pada tahun 1753 sampai 1814 dan Robert Mayer pada tahun 1814 sampai 1878. Keduanya membuktikan bahwa kalor merupakan salah satu perubahan benda atau perubahan bentuk sebuah energi. Kebenaran kesimpulan ini makin diperkuat oleh James Prescott Joule pada tahun 1818 sampai 1889. Seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris. Dengan percobaannya, ia berhasil merumuskan tara kalor mekanik. What? Tara kalor mekanik? Apa itu ya? Yeps, betul sekali. Tara kalor mekanik adalah bilangan yang menyatakan kesetaraan antara satuan kalor dan satuan energi. Satuan kalor adalah kalori, yaitu kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Satuan energi adalah joule, yaitu energi yang diperlukan untuk memindahkan benda bermassa 1 kg dengan percepatan 1 meter per second kuadrat sejauh 1 meter. Kesetaraan kedua satuan itu adalah 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Kalor dan perubahan suhu benda.
Kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda itu. Makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan juga semakin besar. Makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu juga semakin besar. Kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu sama dengan kalor jenis dikali massa benda dan dikali kenaikan suhu. Dengan rumus sebagai berikut, Q sama dengan M kali C kali delta T. Kalor pada perubahan wujud benda. Kalian pasti sudah belajar pada saat waktu SD. Ada perubahan wujud gas, padat, dan cair. Padat menjadi gas disebut dengan menyublim atau sebaliknya disebut dengan deposisi. Kemudian gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Dengan sebaliknya, cair menjadi gas disebut dengan menguap. Padat menjadi cair disebut mencair. Cair menjadi padat disebut dengan membeku. Pemberian kalor ke suatu benda juga akan berpengaruh terhadap perubahan wujud benda tersebut. Benda yang dapat menyerap atau melepas kalor dapat mengalami perubahan wujud. Sejumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud zat disebut dengan kalor laten. Ya, kalor laten terbagi menjadi dua, kalor penguapan dan kalor lebur atau kalor beku. Berikut rumusnya dan pengertiannya, silakan dipahami. Perpindahan kalor. Apa sih perpindahan kalor itu? Perpindahan kalor yaitu bentuk kalor yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah atau sebaliknya. Cara perpindahan kalor terbagi menjadi tiga, ada konduksi, ada radiasi, ada pula konveksi. Perubahan kalor secara konduksi yaitu perpindahan kalor dalam suatu zat padat yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Yang akan mempengaruhi sebuah panas yang dihantarkan dari sisi yang panas ke sisi yang lebih dingin. Semakin tinggi nilai konduktivitas termal suatu benda, semakin cepat ia mengalirkan panas yang diterima dari satu sisi ke sisi lain. Kalor yang mengalir dalam batang persatuan waktu dapat dinyatakan sebagai hubungan berikut. H sama dengan K dikali A delta T dibagi L. Dengan keterangannya sebagai berikut. Perpindahan kalor secara konduksi dibagi atas dua golongan, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor merupakan zat yang mudah mengantarkan kalor atau panas. Benda-benda yang dapat dengan mudah mengantarkan atau mudah mengalir energi kalor secara konduksi disebut sebagai konduktor yang baik. Benda-bendanya contohnya seperti logam, perak, aluminium, dan emas. Isolator merupakan zat yang sukar menghantarkan kalor atau panas. Benda-benda yang termasuk isolator yaitu karbonit, kaca, kayu, tanah liat, asbes, karet, plastik, dan masih banyak lagi. Contoh penerapan perpindahan kalor secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari kalian. Contohnya, saya memasak air menggunakan panci logam. Nah, aliran panas dari api akan merambat melalui atom dan logam. Logam kemudian meneruskan panas yang diterima dari api ke molekul air. Pegangan yang kita pegang terasa panas dan itulah disebut dengan konduksi. Kemudian ada
Contoh lainnya, membuat kopi atau minuman panas. Ketika kita membuat kopi atau minuman panas, lalu kita mencelupkan sendok untuk mengaduk gulanya. Biarkan beberapa menit, maka sendok tersebut akan ikut panas. Panas dari aliran itu ke bagian sendok atau akan mengalir ke seluruh bagian sendok. Kedua, membakar besi logam dan sejenisnya. Saat kita membakar besi logam dan sejenisnya, walau hanya salah satu ujung dari besi logam tersebut yang dipanaskan, namun panasnya akan menyebar ke seluruh bagian logam sampai ke ujung logam yang tidak ikut dipanasi. Hal ini menunjukkan panas berpindah dengan antara atau perantara besi logam tersebut ya. Perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dan disertai dengan perpindahan partikel zatnya. Peristiwa konveksi dapat terjadi pada zat cair atau gas, di mana terjadi karena adanya perbedaan massa jenis akibat pemanasan. Konveksi pada zat cair dan konveksi pada gas bisa dilihat di slide berikut. Silakan dipahami dan dibaca ya. Contoh penerapan perpindahan kalor secara konveksi. Contohnya adanya angin laut, kemudian adanya angin darat, kemudian adanya sirkulasi udara pada ruang kamar di rumahmu ya, dan ada juga cerobong asap pabrik. Perpindahan kalor secara radiasi. Apa itu radiasi? Yaitu perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau perantara. Semua benda setiap saat memancarkan energi radiasi, dan jika telah mencapai kesetimbangan termal atau temperatur benda sama dengan temperatur lingkungan, benda tersebut tidak akan memancarkan radiasi lagi. Dalam kesetimbangan ini, jumlah energi yang dipancarkan sama dengan jumlah energi yang dihasilkan. Contoh penerapan perpindahan kalor secara radiasi, yaitu saat kita masak di dapur atau di tungku, radiasi yang terjadi adalah ketika kita menyalakan apinya, pasti di sekitar tungku tersebut menjadi panas. Atau misalnya pada saat menjemur pakaian. Nah, kamu juga akan merasakan akibat radiasi kalor saat menghadapkan telapak tanganmu pada bola lampu atau pada saat kamu dekat dengan api unggun. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor yang besarnya bergantung pada suhu benda dan warna benda ya. Perhatikan benda-benda yang diletakkan di ruangan suhu 30 derajat Celcius ini. Besar kalor yang dipancarkan atau diserap benda ditentukan oleh banyaknya anak panah. Ini ya contoh-contohnya. Makin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungan. Kemudian, makin luas permukaan benda panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungan. Jika suatu benda lebih dingin daripada suhu lingkungan, maka benda itu akan menyerap radiasi kalor dari lingkungan. Seperti pada gambar ini. Makin rendah suhu benda, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkunganmu. Makin luas permukaan benda dingin, maka
maka makin besar pula kalor yang diterima dari lingkunganmu. Contoh lainnya, saat kamu berjemur dua kaos basah yang berwarna berbeda, kamu akan mendapatkan bahwa kaos yang berwarna lebih gelap ternyata lebih cepat kering. Contohnya pada gambar ini ada tungku hitam, tungku putih, tungku hitam dan tungku putih. Dengan kata lain, makin gelap benda yang terasa panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Makin gelap benda yang terasa dingin, makin besar pula kalor yang diterima pada lingkungannya. Peristiwa radiasi juga dimanfaatkan oleh hewan. Contohnya adalah buaya. Untuk menghangatkan tubuhnya, hewan berdarah dingin seperti buaya ini memanfaatkan radiasi panas matahari. Kalor dari matahari diserap oleh buaya dengan cara membuka mulutnya lebar-lebar, sehingga suhu tubuhnya naik dan buaya dapat beraktivitas dengan mudah. Oke, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih karena sudah menyimak dan memahami. Jangan lupa dicatat untuk info-info terpentingnya pada buku catatanmu ya. Menulis dengan menggunakan pulpen, tidak boleh menggunakan pensil. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel berikutnya. Bye-bye.